pada tahun 586 sebelum Masehi. Setelah berdiri selama hampir 500 tahun, kerajaan bangsa Ibrani yang terakhir pun runtuh ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Kekaisaran Babilonia. Dengan tepi baratnya dibatasi Laut Mediterania dan padang gurun di sebelah timurnya. Wilayah kerajaan Ibrani di Kanaan sebetulnya hanya memiliki wilayah yang relatif kecil dibandingkan dengan kerajaan dan kekaisaran tetangganya. Meskipun begitu, wilayah kerajaan Ibrani yang tepat berada di jalur penghubung antara dunia lama telah menjadi satu-satunya akses darat dari Afrika untuk menuju ke Eropa dan ke Asia, menjadikan wilayah itu sebagai persimpangan yang penting bagi jalur perdagangan, budaya, dan migrasi dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Wilayah itu juga secara terus-menerus menjadi rebutan oleh berbagai kekaisaran besar dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Tanah Perjanjian Kanaan adalah tempat yang terbaik untuk memperkenalkan konsep ketuhanan yang esa ke seluruh umat manusia. Sementara itu di semenanjung Italia, sebuah cikal bakal kekaisaran sedang dimulai. Kekaisaran yang nantinya akan menguasai wilayah Mediterania dan sebagian besar Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara. Kekaisaran yang akan menjadi salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Kekaisaran Romawi. Awal permulaan Kekaisaran Romawi bermula dari sebuah desa di puncak bukit di tepi Sungai Tiber yang dikenal sebagai Roma. Menurut legendanya, desa itu didirikan oleh Romulus dan Remus, anak dari hasil perkawinan antara dewa Mars dan perempuan manusia bernama Rhea Silvia. Berdasarkan catatan sejarah, bangsa Romawi mulai membentuk kerajaan pada tahun 625 sebelum Masehi, lalu berganti menjadi pemerintahan republik dan berganti lagi menjadi kekaisaran hingga akhir runtuhnya di tahun 1453 Masehi. Awalnya bangsa Romawi memiliki kepercayaan kepada roh-roh seperti Vesta, Lares, atau Penates. Setelah mereka menyerap kepercayaan bangsa Yunani, maka mereka mulai menambahkan sesembahan mereka dengan mengadopsi dewa-dewi Yunani kuno dengan nama dan personifikasi yang berbeda. Beberapa dewa-dewi utama bangsa Yunani kuno sendiri telah diadopsi dari dewa-dewi bangsa Sumeria kuno yang tidak lain tidak bukan adalah para Anunnaki. Seperti Enlil, dewa bangsa Sumeria, telah dikenal sebagai Zeus di Yunani dan sebagai Jupiter di Romawi. Atau Enki, dewa air bangsa Sumeria, kemudian dikenal sebagai Poseidon di Yunani dan Neptunus di Romawi. Dalam perkembangan kepercayaannya, bangsa Romawi kemudian menyembah tiga dewa sentral yang dikenal sebagai Triad Capitolin. Mereka adalah dewa Jupiter sebagai dewa tertinggi, Juno sang istri, dan Minerva sang anak. Penyembahan terhadap Trinitas itu menempati tempat terpenting dalam kepercayaan bangsa Romawi, dengan kuil-kuil yang didedikasikan untuk mereka dibangun di berbagai belahan wilayah kekaisaran. Pada tahun 67 sebelum Masehi, wilayah Kanaan atau pada masa itu disebut sebagai Yudea berada dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Selukia Makedonia. Tetapi Yudea tetap diperintah oleh bangsa Ibrani secara semi-otonom dengan raja yang bernama Hyrcanus II dari dinasti Hasmonean. Perubahan kekuasaan kembali terjadi di Yudea ketika bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Pompei menaklukkan Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Penaklukan itu memasukkan Yudea sebagai kerajaan klien dari Republik Romawi dengan hak otonomi, tetapi diwajibkan membayar upeti dan tunduk pada pemerintahan Romawi di Suria. Di masa awal kekuasaan bangsa Romawi yang menyembah berhala, agama Yahudi secara resmi diakui sebagai agama yang sah dan terlindungi oleh hukum yang memungkinkan orang Ibrani untuk beribadah sesuai pilihan mereka. Di masa itu juga nantinya lahir seorang bayi yang istimewa di kota Bethlehem.
yang ajaran-ajaran dan peristiwa kematiannya akan memberikan pengaruh yang mendalam bagi umat manusia di dunia hingga saat ini.